Kekayaan finansial itu adalah salah satu dari 5 pilar dalam konteks membangun kekayaan kita. Yang pertama ada kekayaan spiritual, ada kekayaan mental atau pengetahuan, kemudian kekayaan fisik, dan kekayaan sosial. Jadi ada 5 hal. Teman-teman bisa akses di video yang sudah saya buat tentang 5 pilar kekayaan untuk menopang kesuksesan hidup kita. Ya, kembali di edisi Pintex edukasi atau edukasi seputar keuangan, teknologi keuangan, cryptocurrency, atau apapun Anda mau menyebutnya sebagai aset digital, emas digital, saham digital, apapun itu, fine-fine saja. Sejatinya Anda perlu, yang penting adalah memahami definisi di balik sebuah sebutan-sebutan itu. Nah, sebelum saya membahas tentang satu topik yang menurut saya penting untuk kita perhatikan bersama, ada baiknya saya ingin disclaimer terlebih dahulu ya, seperti biasanya, bahwa konten ini sama sekali tidak mendorong Anda atau merekomendasikan Anda untuk masuk dalam marketplace ya, cryptocurrency atau perdagangan kripto, atau kemudian mengajak Anda keluar dari sana atau mensupport Anda untuk terus melakukannya. Secara personal, channel ini dimaksudkan untuk menjadi teman seperjalanan Anda untuk memahami dunia teknologi keuangan di abad atau di era digital. Ya, apa yang ingin kita percakapan sekarang ini, teman-teman, bahwa di samping ada rasa kecemasan, di samping ada rasa kebahagiaan, ada rasa takjub terkait dengan perkembangan tentang seputar cryptocurrency. Ini menjadi sesuatu kewajiban bagi kita untuk tidak bera priori terlebih dahulu, tidak cepat memberikan vonis atau penilaian yang tidak berbasis pada sebuah backupan atau dukungan-dukungan data dan informasi yang memadai. Ya, sebab kalau itu terjadi maka sangat mudah kita terjebak untuk sekedar menggunakan asumsi atau kebenaran-kebenaran yang secara umum beredar atau secara common sense hadir dalam benak kita. Nah, jadi penting kita untuk terus-menerus mengakumulasikan atau menambahkan informasi data pengetahuan kita di seputar perkembangan teknologi, khususnya cryptocurrency yang diinisiasi atau diawali dengan kemunculan yang namanya Bitcoin. Nah, teman-teman, memang kita perlu sadari bahwa hal ini merupakan pendatang baru, newbie dalam konteks teknologi keuangan atau budaya pemanfaatan alat tukar, alat pembeli yang resmi yang diadopsi oleh masing-masing negara, khususnya Indonesia. Tetapi kita sudah memasuki sebuah fase yang jauh lebih baik lagi, yaitu fase di mana beberapa negara-negara di dunia ini sudah menerima akan keberadaan Bitcoin atau cryptocurrency ini sebagai salah satu alat tukar resmi negara untuk mendampingi alat tukar fiat atau uang kertas dari masing-masing negara. Teman-teman bisa membaca data dan informasinya terkait negara seperti Jepang, seperti Amerika, seperti Cina, Finlandia, Rusia, ya, dan lain-lain yang sudah meyakini bahwa negara harus mempersiapkan diri untuk membekali atau membangun, merajut sebuah budaya pemanfaatan tentang aset digital atau cryptocurrency ini sebagai sebuah peradaban baru, khususnya menyiapkan generasi-generasi Z dan ke depan untuk mereka familiar dan cakap dalam menggunakan cryptocurrency ini. Nah, dengan fakta atau kenyataan di mana negara-negara sudah menerima ya, fenomena tentang Bitcoin atau cryptocurrency ini, dan kabarnya juga Indonesia akan menerbitkan salah satu kriptonya juga, yang mudah-mudahan segera mungkin kita bisa menerima informasi yang resmi. Berkaitan dengan itu, teman-teman,
kita tahu bahwa di marketplace atau di bursa-bursa penjualan atau transaksi cryptocurrency atau aset kripto ini, ya, ada banyak orang yang kemudian masuk dan berinteraksi di dalam pasar, ya, perdagangan kripto itu. Tetapi tentu kita berharap bahwa mereka-mereka yang punya pemahaman dan tertarik untuk terlibat atau melibatkan diri dalam transaksi kripto ini perlu memiliki basis pengetahuan yang cukup lah, ya. Tahu tentang bagaimana mekanismenya, ilmunya, tentang bahayanya, resikonya, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dihindari. Itu adalah syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan, ya. Apalagi kalau masuk ke bursa kripto atau pasar transaksi kripto itu dengan mental yang instan, mental yang ingin secara ajaib mengubah, ya, kondisi ekonominya dari yang biasa menjadi tajir atau kaya raya dalam satu malam atau satu minggu. Nah, itu sesuatu yang berbahaya. Untuk dapat masuk ke kripto, bursa kripto, teman-teman, penting sekali kita untuk memahami dua hal di balik sebuah kripto. Ada ungkapan mengatakan kalau Anda tidak bisa memahami tentang cerita atau tentang kualitas dari sebuah permata, maka Anda dapat mengenalinya dari pengrajinnya atau si pembuatnya. Begitu juga ketika Anda ingin memilih, bingung dengan memilih mana kuda pacuan yang terbaik, maka Anda dapat mengatasi kekurangan informasi dan pengetahuan itu dengan mencari tahu tentang siapa jokinya. Di dalam dunia kripto, teman-teman, ketika teman-teman mau masuk dan kemudian apakah melakukan aktivitas trading atau investasi, sangat baik dan sangat dianjurkan Anda memahami salah satu, bahkan kalau boleh dua-duanya jauh lebih baik. Artinya teman-teman paham, Anda ingin menginvestasikan, Anda melakukan trading pada sebuah produk atau komoditas yang sifatnya Anda ketahui jati dirinya, ya. Kripto itu, ya, atau koin yang diperdagangkan sebagai suatu simbol transaksi itu perlu dicari tahu tentang asal mulanya, ya. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk menelusuri di balik sebuah hadirnya token atau koin-koin itu, ya, siapa atau korporasi apa yang berada di baliknya, teknologi apa yang digunakan, proyek-proyek apa yang sedang didesain dan akan dikembangkan melalui mekanisme token itu, dan juga kita berbicara tentang ambisi-ambisi proyek-proyek yang sifatnya mendukung nilai-nilai keutamaan atau nilai-nilai etik moral. Ini semua akan berpengaruh terhadap masa depan kripto itu, atau bicara tentang keberlanjutan dari proyek-proyek yang diwakilkan dalam bahasa token atau bahasa kripto. Nah, di samping itu teman-teman perlu juga memahami di balik hadirnya koin atau kripto ini, siapa insinyurnya, siapa desainernya, siapa orang yang kemudian memimpin proyek itu. Sebab seorang CEO di balik korporasi yang menerbitkan koin atau kripto itu akan berdiri sosok yang memiliki visi dan misi yang memang terbukti, ya, baik sudah terbukti atau diyakini memiliki prospek yang baik untuk membawa siapa saja yang menanamkan investasi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang baik di masa yang akan datang. Jadi dua instrumen atau dua hal ini penting buat teman-teman ketahui. Tanpa mengetahui tentang apa produknya, siapa para pendukung-pendukung di belakang ini, besaran market cap-nya berapa dalam konteks peluncuran dan seterusnya, ini akan membawa teman-teman pada satu kondisi yang biasa ramai disebut orang sebagai gambler, ya. Nah, kalau Anda masuk di dalam pasar kripto sebagai seorang gambler, ya, kita yakinkan Anda bahwa Anda akan pulang sebagai gembel, ya. Arti
Anda adalah pecundang ya. Nah, karena itu, karena proyek ini adalah proyek yang positif dalam konteks pengembangan teknologi keuangan masa depan, maka teman-teman wajib hadir sebagai seorang yang punya kesadaran, paling tidak punya keinginan menjadi seorang profesional atau seorang businessman untuk mendukung ekologi sistem pembangunan teknologi keuangan di era digital. Ada banyak hal-hal, variabel-variabel, faktor-faktor yang menarik untuk kita bahas di channel-channel berikutnya atau di tayangan-tayangan berikutnya. Nantikan teman-teman, mari bergabung bersama saya dalam teman seperjalanan memahami teknologi keuangan digital. Salam hebat dan salam trio.